Gue udah 107 kilo, umur gue 40 tahun, ini sama sekali gak sehat. Jadi gue mau sharing pengalaman gue gimana melakukan extended fasting dan efeknya di kegiatan gue sehari-hari. Dan gue akan sharing juga progresnya gimana. Tiap hari gue akan nimbang di pagi dan malam hari. Dan extended fasting ini jadi ini gue makan hari Minggu malam. Terus rencananya gue nggak makan berhari-hari, tapi gue minum ya air putih, kopi hitam, nggak ada gula, teh tanpa gula. Pokoknya fastingnya ini aturan mainnya adalah nggak makan sama sekali, nggak ada buah, nggak karbo, nggak daging, pokoknya nothing. Ini extended fasting. Cuma minum air putih aja, kopi, pokoknya yang nggak ada gulanya, nggak ada rasanya. Nanti bisa lihat efeknya hari ke hari dan kegiatan gue setiap hari gimana, dan hasil akhirnya. Kita lihat bisa tahan berapa lama gua nggak makan. Oke, so seperti kalian lihat, ini udah nggak sehat lagi. Berat gue 107, overweight banget. Kenapa gue bisa hancur gini? Karena walaupun gue siangnya nggak makan, tapi malamnya itu tuh gue makannya banyak banget dan makannya tuh nggak bener. Gue makan karbo, gue makan nasi goreng, pasta, ayam goreng, dan minumnya tuh yang manis-manis. Udah gak sehat dan udah bahaya, soalnya kalau seumur gue overweight, rentan penyakit-penyakit yang lain. Kita harus berubah lagi, harus disiplin lagi, dimulai hari ini. Jam 7.15. Ini gue udah 20 jam belum makan. Sekarang gue mau balik dan harus berusaha melawan rasa lapar. Gue udah mulai lapar nih, udah mulai kayak agak-agak pengen makan. Tapi bedanya kali ini gue udah ada willpower untuk supaya nggak makan. Biasanya tuh gue sebelum jalan pulang gue order makanan. Nah kali ini gue nggak order dan gue udah ada nih di benak gue nggak mau makan. Dan nanti kita lihat hasilnya. Pokoknya tiap hari kita nimbang ya. Pokoknya tadi pagi kita di 107 kilo. So gue udah sampai rumah. Hello Milton. Halo. Sekarang gue mau nimbang. Baru 20 jam aja. Tadi pagi kan kita 107 kilo. Ini sekarang 106,3. Gue sekarang gak berasa terlalu lapar. Gue bisa cuekin aja dan minum banyak air. Ini udah jam 8.30. Udah 32 jam nggak makan. Sekarang waktu menunjukkan 12.40. Menurut aplikasi 35 jam. Udah gua sekarang oke aja, nggak berasa begitu lapar. Ada lapar dikit tapi oke aja. Sekarang ini kita mau ke kantor. Ini sekarang udah jam 7.40. Jadi gue udah puasa 44
44 jam. Nggak merasa capek, gue agak sedikit merasa ngantuk. Nggak gitu lapar, tapi ada craving pingin makan. Gue akan mencoba menyibukkan diri atau langsung tidur. Pokoknya supaya avoid pingin makan. Jadi kita mau coba bablasin lanjut sampai besok. Kalau bisa besok hajar terus. Balik. Berhasil turunin 3 kilo. Nah, besok juga hari gue panjang, ada meeting dinner, diajak ketemu orang dinner. Gue kan mau bersikeras nih, kita mau lanjut. Jadi kemungkinan gue akan attend the dinner, orangnya makan, gue hanya ngeliatin. Hari ketiga, keempat, kelima, ada kemungkinan turunnya berat badan gue nggak sedrastis hari pertama dan kedua. Dalam proses puasa ini, gue bisa bertahan hidup adalah dari lemak yang ada di badan. Jadi badan gue bukan pakai karbohidrat, bahan bakar gue lemak. Hari Rebo sudah berhasil 55 jam tanpa makan at all. Pagi ini gue ngerasa sedikit agak lapar, tapi gue juga ngerasa enteng. Gue berhasil nurunin 3,5 kilo. Tempat meeting gue pertama di Bakso Bujangan Proklamasi dong. Bayangkan gimana harus tahan. Iya. Sekarang mau balik ke kantor. Oke, gue udah sampai di kantor. Ini gue rasanya tiba-tiba ngantuk banget. Oke, ini gua udah 64 jam belum makan, lapar banget dan ngantuk banget. Padahal udah minum kopi. Nanti jam 5 ada meeting dan jam 7 ada meeting lagi. To go to our next meeting. Ini sekarang jam 6. Gue ada janji jam 7 malam. Udah sampai di hotel dan tiba-tiba perut gue lagi kelaparan. 8.30 nih. Udah berhasil puasa 68 jam. Baru aja habis meeting, untungnya orangnya nggak makan, gue juga berhasil nggak makan. Sekarang rasa laparnya udah lewat. I miss you, Daddy. Sekarang nih mata gue udah 5 watt, ngantuk banget. Kalau secara rekod, gue udah jadi puasa nggak makan 71 jam ya. ...103,2. Kita mulai dengan 107. Udah turun berarti almost 4 kilo. Oke, good morning. 8.16, 80 jam. 80 jam 42 menit. I'm feeling great.
Oke, gue lagi di Karawaci. Ini tempatnya keren banget, gue jadi mau coba tesnya kayak apa. Oke, rasa tehnya kuat banget, teh hitam. Pokoknya yang penting nggak boleh minumannya naik. Jalan ke daerah Bekasi, ada meeting lain, dan gua rasanya lapar banget. Tapi minggu ini gue banyak kegiatan di luar kantor dan banyak meeting-meeting yang unusual. Jadi, dan ini kalau dilihat ya, Jakarta udah mulai macet banget, kayak udah back to normal aja almost. Gue baru sampai di suatu pabrik. Gue lagi mau meeting dan gue udah hampir 90 jam nggak makan. Dan selama ini ya, jadi selama ini kalau gue berasa lapar tuh gue tinggal cuekin aja terus lewat. Nah, dari tadi setengah jam dari gue nyetir, gue berasa lapar banget dan nggak hilang-hilang nih. Dan gue lagi nyetir kemari banyak godaan, ngelihat banyak restoran. Mudah-mudahan sibuk, mudah-mudahan lupa, dan kita lanjut puasanya kita. Milton say hi. Milton miss daddy, hug daddy. Anak gue udah tidur. Sekarang jam 9.50. Ini udah 94 jam gue belum makan. Jadi dari hari Minggu, ini udah hari Kamis jam 10 malam. Gokil kan? Udah 102,4. Ingat waktu kita mulai, kita di 107. Ah. 103 jam, day kelima. Waktu dulu gue nggak gitu berasa lapar setelah hari kedua dan ketiga. Hari kedua ketiga puasa itu yang paling susah. Rasa laparnya tuh menggoda banget untuk kayak pengen makan. Tapi sekarang pagi ini rasanya lapar. I think salah satunya yang bisa bikin kita lewat dari pas lagi ngerasa lapar itu adalah kalau kita lagi sibuk, kalau banyak kerjaan, kalau kerjaan lagi seru, maksudnya kayak ada progress ongoing atau lagi dikejar deadline. Menurut gue itu one of the key supaya kita bisa ngelupain rasa laparnya, terus rasa laparnya lewat. But other than that, it's fine. Gue sehat, nggak pusing, nggak sakit perut, semuanya fine-fine aja. 5 kilo guys, 5 kilo in less than 1 week.
Jam 5.30, 113 jam nggak makan. Udah sejam yang lalu tuh gue berasa lapar banget dan nggak hilang-hilang. Dan I think malam ini gue buka, gue nggak sampai hari Sabtu. Gue lagi di jalan, nih macet banget. Ini gila, jadi gue tuh udah nahan lapar, berasa laparnya tuh udah 2 jam. Itu tuh 2 jam nonstop, guanya pengen makan, guanya berasa perut gua keroncongan. Wah, ini yes confirm gue pulang mau makan. Soalnya ini udah apa ya, kayak udah tiba-tiba nih hari kelima ini udah langsung ngebludak aja gitu, kayak pengen makannya tuh udah parah banget, laparnya udah parah banget. Jam 7 lewat, kita lihat aja ya berat gua berapa sebelum makan nih. Jadi gue udah berhasil nggak makan selama 115 jam. Jadi 5 hari gue nggak makan. Jadi timbangan gue kan 101, kita mulai 107. Jadi gue turun 6 kilo dalam waktu puasa 5 hari. Yummy. Apa? Ini nasi jeruk. Ini ayam gorengan. Suapan napas setelah 5 hari nggak makan. Puasa gua akhirnya udah selesai. Gua tahan 5 hari kali ini. Jadi gua terakhir makan hari Minggu malam. Gua buka hari Jumat malam. So 100 jam lebih ya akhirnya, 116 jam, sekitar 6 kilo dalam waktu 5 hari. So mungkin bingung ini tuh apa. Jadi kalau mungkin teman-teman tahu, ada tuh yang namanya intermittent fasting. Tapi yang gue lakukan itu namanya extended fasting. Biasa kalau intermittent fasting kan 18 jam puasa, 6 jam makan gitu ya. Jadi ada eating window tiap hari, one meal a day, makan 1 hari sekali. Tapi yang gue lakukan itu extended, jadi tuh berhari-hari langsung hajar gitu. Nah sebenarnya ini semua sih bukan sesuatu yang aneh ya. Ini tuh ada scientific basisnya. Jadi kalau kalian pikir ya, di dunia animal itu, hewan yang hewan di hutan itu nggak makan tiap hari. Mereka itu berburu paling dapat mangsa 1 minggu sekali loh gitu. Ular juga, gue pernah punya ular, dia makan bisa 2 minggu 1 kali gitu. Makan sehari 3 kali itu sebenarnya adalah cuma kultur dan juga ya mungkin marketing ya. Kalau breakfast itu kan mungkin kalian pernah dengar breakfast is the most important meal. Nah itu adalah sebenarnya marketing tahun di 50-an dari cornflakes yang bikin sereal, supaya orang tuh selalu mengkonsum dan makan di pagi hari. Sebenarnya kebiasaan aja sih, sebenarnya nggak perlu. Tapi intinya makan itu memang sebenarnya nggak perlu tiap hari. Ini tuh kalau berasa lapar atau apa tuh sebenarnya hanya kebiasaan aja. Waktu kita sibuk atau waktu kita kuliah atau kerja, yang dimana kita saking sibuknya jam makan siang, jam makan malam, lapar. Tapi karena saking sibuknya kelewat, terus kita sebenarnya lupa gitu. Tapi sebenarnya kalau kita terusin nggak makan, itu juga fine-fine aja. Dan terbukti dengan ini gue masih hidup, nggak sakit apa-apa, I feel great, dan it's fine. Dan gue bisa kerja normal, bahkan gue berasa lebih clear ya, nggak banyak distraction. Dan of course bisa hemat uang makan dikit. So nanti mungkin akan ada video untuk bahas ini lebih lanjut. Gue happy banget. Target gue mau akan terusin ini. Weekend ini gue mungkin mau chill dulu, makannya gue jaga supaya jangan terlalu banyak, supaya berat badannya nggak naik lagi. Tapi untuk minggu depan nanti gue coba pikir mungkin nggak ekstrim 5 hari lagi, tapi mungkin ya 24 jam atau 48 jam puasa lah. I think target weight gue adalah di 70-an, so I still have sekitar 30 kilo lagi to go. Oke, segitu dulu, video ini udah kepanjangan. Thank you for watching. See you on the next video.